Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aswandi. Saya mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan makalah MK Psikologi Agama dengan judul Aliran Klinik dan Konversi Agama. Dosen pengampu Sri Rahma Ramadhani, MPD. Yang disusun oleh kelompok kami, yaitu kelompok 12, yaitu saya sendiri, Rika Aswandi, dan teman saya Mary Anggraini. Baiklah, langsung saja di sini kami akan menjelaskan pengertian klinik. Klinik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal-hal yang mengandung rahasia dan tidak masuk akal. Salah satu aspek dari ajaran agama adalah percaya terhadap kekuatan gaib. Bagi penganut agama, masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib ini umumnya diterima sebagai suatu bentuk keyakinan yang lebih bersifat emosional ketimbang rasional. Pengertian lain dari klinik merupakan pemahaman terhadap suatu kejadian yang berhubungan dengan hukum, sebab akibat yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Contoh-contoh klinik di dunia. Klinik sebagaimana penjelasan di atas berarti yang intinya masih diragukan keabsahannya, kebenarannya, ataupun keilmiahannya. Dalam dunia Islam mungkin lebih dikenal dengan istilah takhayul, dan khurafat. Di antara contohnya yang dapat kami sebutkan di sini adalah 1. Tanduk unicorn. Pertama kali digunakan para pendeta Druid di Skotlandia dan Irlandia. Biasanya tanduk unicorn dipakai dalam upacara ritual untuk meminta bantuan keuangan kepada setan. Nama lain simbol ini adalah tanduk Italia, atau bisa disebut tongkat sihir peri, tongkat Leprechaun. Dalam mitologi India, simbol tanduk sering disebut-sebut. Kelihatannya seperti lambang kemaluan lelaki. Bila diamati secara seksama, pada beberapa pakaian, simbol seperti ini tampak melingkar di leher si pemakai. Sementara di daratan Eropa, simbol unicorn dapat dianggap berhubungan dengan persoalan seksualitas dan merupakan sebuah simbol kekuatan seks. Legenda unicorn terdapat dalam kisah-kisah kaum Nasrani, Islam, Cina, dan India. Pengertian konversi agama. Di sini kami akan menjelaskan pengertian konversi agama. Konversi agama berasal dari kata conversio, yang berarti tobat, pindah, berubah, atau pindah agama lain. Dalam kata Inggris, conversion mengandung pengertian berlawanan arah, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, atau dari suatu agama atau ke agama yang lain. Misalnya dari ateis masuk Katolik, dari Katolik keluar dan masuk Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang pindah agama atau masuk agama lain dari sudut pandang ilmu jiwa, psikologi agama derajat menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya konversi agama. Kelima faktor tersebut adalah 1. Pertentangan batin, konflik kejiwaan, dan ketegangan perasaan. 2. Pengaruh hubungan dengan tradisi agama. 3. Ajakan atau seruan dan sugesti. Yang keempat, faktor emosi. Yang kelima, kemauan. Proses terjadinya konversi agama atau pindah agama. Proses konversi agama ini dapat diumpamakan seperti proses pemugaran sebuah gedung, bangunan,
lama dibongkar pada tempat yang sama didirikan bangunan baru yang lain sama sekali dari bangunan sebelumnya. Demikian pula seseorang atau sekelompok orang yang mengalami konversi agama, segala bentuk kehidupan batinnya yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangan hidup yang dianut agamanya. Maka setelah terjadi konversi agama pada dirinya, secara spontan pula lama ditinggalkan sama sekali. Gejala ini menimbulkan proses kejiwaan dalam bentuk merenung, timbul tekanan batin, penyesalan diri, rasa berdosa, cemas terhadap masa depan, dan perasaan susah yang ditimbulkan oleh kebimbangan. Demikianlah dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan tentang aliran klinik dan konversi agama. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.